Setelah publik harap-harap cemas terkait putusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem pemilu tetap terbuka atau diubah menjadi tertutup, Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya memutuskan untuk menolak gugatan permohonan pemohon untuk seluruhnya terkait sistem pemilu. Dengan demikian, sistem pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka. Lalu sebetulnya apa saja kelebihan dan kekurangan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam untung rugi pemilu proporsional terbuka atau tertutup. Perdebatan mengenai sistem pemilu pada 2024 mencuat seiring dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Uji materi terhadap belit itu membuat isu soal wacana penerapan sistem proporsional tertutup dalam pemilu 2024 yang kian santer. Menurut sebagian kalangan, jika sistem proporsional tertutup diterapkan dalam pemilu 2024 mendatang, seolah mengingatkan lagi kepada praktik di masa Orde Lama dan juga Orde Baru. Sedangkan sistem proporsional terbuka sudah diterapkan sejak pemilu 2004 dengan tujuan proses pemilu yang menjadi lebih demokratis. Sebagai gambaran, sistem proporsional terbuka ini adalah sistem pemilu di mana pemilih memilih langsung wakil legislatifnya. Nah, sedangkan dalam sistem proporsional tertutup, pemilih ini hanya memilih partai politiknya saja. Dalam sistem proporsional tertutup, partai politik ini mengajukan daftar calon yang disusun berdasarkan nomor urut. Nah, nomor urut ditentukan oleh partai politik, yaitu melalui sistem proporsional tertutup di mana setiap partai memberikan daftar kandidat dengan jumlah yang lebih dibandingkan jumlah kursi yang dialokasikan untuk satu daerah pemilihan atau dapil. Sehingga misalkan ketika parpol mengusung 5 nama dan memperoleh 2 suara saja, maka 2 orang di urutan atas ini akan mengambil kursi. Jadi intinya dalam proses pemungutan suara dengan sistem proporsional tertutup, ini pemilih hanya memilih parpol. Kemudian setelah perolehan suara dihitung, maka penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut. Sedangkan dalam sistem proporsional terbuka, pemilih ini langsung akan memilih nama calon anggota legislatif sesuai dengan aspirasinya. Dalam sistem proporsional terbuka, partai memperoleh kursi yang sebanding dengan suara yang diperoleh. Selain itu, penetapan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak. Kita akan lihat apa saja kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau dari segi kelebihan sistem proporsional tertutup, antara lain ini terkait dengan memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik yang menentukan calon legislatifnya. Kemudian ini mampu meminimalisir praktik politik uang dan juga ini bisa meningkatkan peran parpol dalam kaderisasi sistem perwakilan dan juga mendorong institusional parpol. Sedangkan kelebihan sistem proporsional terbuka adalah dapat mendorong kandidat untuk bersaing dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Selain itu juga dapat terbangunnya kedekatan antara pemilih dengan kandidat karena nantinya pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat yang dihendakinya. Sementara itu kelemahan sistem proporsional tertutup antara lain pemilih tidak punya peran dalam menentukan siapa kandidat caleg yang dicalonkan dari partai politik karena tidak ada nama dan juga nomor calegnya. Nah, sehingga hal ini berpotensi menjauhkan hubungan antara pemilih dan juga wakil rakyat pasca pemilu. Kemudian ada potensi menguatnya oligarki di internal parpol hingga munculnya potensi ruang politik uang di internal parpol. Dalam hal ini terkait dengan jual beli nomor urut. Sedangkan kita lihat di sini kelemahan sistem proporsional terbuka antara lain. Yang pertama membutuhkan modal politik yang cukup besar. Sehingga peluang terjadinya politik uang sangat tinggi. Kemudian penghitungan hasil suara ini bisa dikatakan cukup rumit ya. Hingga persaingan antar kandidat di internal partai ini juga turut menjadi kelemahan. Penyelenggaraan pemilu 2024 diprediksi akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hajatan pemilu diproyeksikan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bahkan 0,15 hingga 0,2%. Pertumbuhan ini didorong dari belanja kampanye dan juga penyelenggaraan pemilu yang bisa mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat yang berasal dari berbagai sektor. Misalnya sektor retail, kemudian garmen termasuk tekstil dan juga produk tekstil, media, logistik hingga transportasi. Nah, industri garmen ataupun tekstil ini yang menjadi salah satu sektor yang ketiban berkah misalnya. Ini akan mendapat peluang dari pencalonan pada kontestan pemilu untuk pembuatan kaos, spanduk hingga baliho.
Jadi kalau proporsional tertutup hanya akan terbatas nih pada logo-logo partainya saja. Sedangkan kalau proporsional terbuka tentunya ini bakal lebih variatif ya, wajah-wajah kontestan politik. Ditambah lagi Pilpres 2024 tidak akan diikuti oleh petahana, sehingga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang bakal maju ini adalah wajah baru. Biasanya untuk kampanye proporsional terbuka juga akan berdampak pada industri kreatif yang melibatkan pelaku ekonomi kreatif. Ya, terlepas dari polemik sistem proporsional terbuka dan tertutup, yang pasti kita harapkan ya pemilu 2024 bisa betul-betul berlangsung, jujur, adil dan juga mampu mewujudkan prinsip demokrasi yang aman dan kondusif sehingga bisa berdampak positif bagi perekonomian tanah air.